Assalamualaikum adik-adik kelas 12. Kali ini kita akan bahas soal US Fisika kelas 12 bagian yang pertama. Oke adik-adik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong seperti pada gambar. Pertanyaannya, berapakah hasil pengukuran? Adik-adik, kita lihat langsung gambarnya. Ini kita lihat angka 0 pada skala nonius. Yang bawah namanya skala nonius, yang atas namanya skala utama ya. Skala utama ini menunjukkan angka 3,1 belum sampai 3,2 ya, 3,1 lebih ya. Yang 3,1 lebih itu adalah angka 0 pada nonius ini ya. Jadi 3,1 lebih belum sampai 3,2 ya. Kemudian yang lebihnya kita lihat yang berimpit ya, yang paling berimpit di antara semua garis ini. Yang berimpit maksudnya atas dan bawah. Ini dengan ini kan tidak berimpit, ini kan tidak berimpit. Yang paling berimpit ini, ada lihat ya, nyatu ya dengan yang bawah ya. Oke, inilah yang berimpit. Inilah yang kita baca, tapi bagian noniusnya yang bawah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya 3,19 cm. Jawabannya A. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang kedua. Ini materinya momentum dan impuls ya adik-adik. Kita lihat, berarti ini ada massa 1 dan massa 2. Ya, yaitu massa A dan massa B. Jika kedua benda bertumbukan lenting sempurna, ya, lenting sempurna, dan kecepatan benda B setelah tumbukan 4 meter per sekon. Ini karena diketahui kecepatan setelah tumbukan, kita cukup pakai satu rumus, yaitu rumus hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V aksen 1 ditambah M2 kali V aksen 2. Di mana yang tidak ada aksen ini yaitu yang kecepatan sebelum tumbukan, yang ada aksen setelah tumbukan. Oke adik-adik, jika seandainya kecepatan setelah tumbukan tidak diketahui, adik-adik harus menggunakan dua rumus dengan eliminasi menggunakan rumus E ya adik-adik. E untuk lenting sempurna itu sama dengan 1. Tapi karena ini sudah ada, kita langsung saja masuk ke rumus ini. Massa satunya 4, kecepatan 1 ada dilihat di gambar ya, 10. Ya, yang satu adalah benda A ya adik-adik, yang 2 benda B. Massa 2 10. Kecepatan benda 2 2. Ini kecepatan arahnya sama-sama ke kanan adik-adik. Ya, arahnya sama-sama kanan. Jika salah satu ke kiri, adik-adik harus buat negatif di bagian kecepatannya. Tapi karena sama-sama ke kanan, jadi ini 2 ini positif, 10 juga positif. Sama dengan massa 1 4, kecepatan 1 setelah tumbukan, yaitu kecepatan benda A setelah tumbukan, ini yang ditanya. Maka kecepatan benda A setelah tumbukan adalah berarti V aksen 1 yang ditanya. Massa 2 10 ya. Kecepatan aksen 2 yaitu kecepatan bola B setelah tumbukan, ini adik-adik, yaitu 4. Oke, kita tinggal kalikan. 4 kali 10 40, 10 kali 2 20. Ini 4V aksen 1 ya. Ini 10 kali 4 40. Oke adik-adik, ini kita tambahkan 60. 40 pindah ke sini jadi kurang ya, pindah ruas ya. Tinggal di sini 4V aksen 1. 60 kurang 40 hasilnya adalah 20. 20 sama dengan 4V aksen 1. Maka V aksen 1 atau kecepatan bola A setelah tumbukan yaitu 20 bagi 4. Ya, jadi V aksen 1-nya sama dengan 5 meter per sekon. Jawabannya C. Adik-adik, kita langsung saja soal yang ketiga. Letak titik berat bidang terhadap sumbu X. Adik-adik, letak terhadap sumbu X, ini sumbu X, yaitu YO, dari titik beratnya, misal titik beratnya di sini ke sumbu X, itu berarti ditanya YO ya. Dari sini ke sumbu Y itu XO ya, dimana XO itu absis untuk titik beratnya, YO ordinat.
Ordinat berarti yang Y ya. Koordinat titik berat. Titik beratnya harusnya kan XO, YO. Ya. Tapi karena yang ditanya terhadap sumbu X, berarti terhadap sumbu X YO yang ini. Ya, tidak mungkin yang ini. Kalau terhadap sumbu Y baru XO. Berarti kita cukup cari YO adik-adik. Untuk mencari YO kita butuh namanya luasnya. Luas benda satu itu 6 kali 6 ya. 36. Luas benda 2. Ini benda 2-nya segitiga, tapi adik-adik harus hati-hati karena dia kosong ini ya. Kosong berarti kita buat negatif, jangan lupa. Setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alasnya dari sini ke sini 6. Tingginya 3. Ini kita coret 6 bagi 2, 3 kali 3 9. Hati-hati adik-adik ya, ini negatif ya. Karena dia kosong ya, yang diarsir yang ditanya ya. Oke, kemudian adik-adik kita cari Y1 dan Y2. Y1 adalah titik berat bangun 1 terhadap sumbu X. Ya. Bangun 1 kan 6 kali 6, ya. Ini bangun 1 kita. Bangun 1 keseluruhan, bangun 2 yang segitiga. Ya, titik beratnya tengah-tengah ini ke bawah, yaitu 3. Bangun 2 ini ke arah yang tumpul. Ini tumpul ya, saya sebut ini tumpul, ini runcing. Ke arah yang tumpul itu 1/3 kali tinggi. Sedangkan ke arah yang runcing 2/3 kali tinggi. Kita butuhnya ke arah yang tumpul. Lihat pertanyaannya kan YO. Ke arah yang tumpul 1/3 kali tinggi. 1/3 kali tinggi segitiga yaitu 3. Ya, 1/3 kali tingginya 3. Oke, ini kita coret jadi 1 hasilnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertanyaan soal yaitu YO. Maka YO sama dengan A1 kali Y1 dikurang karena dia negatif ini ada ya. A2 kali Y2 bagi A1 kurang A2. Ya, karena ini bangunnya yang segitiga ini kosong ya. Kalau dia tidak kosong itu ditambah. A1 36 ya kali Y1-nya adalah 3 dikurang A2-nya adalah 9 dikali Y2-nya 1. Ini 1 ya adik-adik. Per A1-nya 36 dikurang A2-nya 9. Oke, sehingga YO 36 kali 3 hasilnya 108 ya adik-adik. 9 kali 1 9, 36 kurang 9 27 ya adik-adik. Sehingga YO-nya 108 kurang 9 ya, 99 ya adik-adik. Dibagi 27. Ini sama-sama kita bagi 9. 99 bagi 9 hasilnya 11. 27 bagi 9 3. Jadi jawabannya 11/3. Jawabannya D. Jadi kita langsung saja soal yang keempat. Lihat gambar ini ya. Oke, kita diketahui gambar dengan periode T. Periode ini T besar ya. Yang ditanya adalah persamaan simpangan gelombang. Adik-adik, bentuk umum persamaan simpangan gelombang itu adalah A sin omega T plus minus Kx. Tapi ini semuanya minus karena geraknya ke kanan ya, gerakan gelombangnya. Jadi ini kurang Kx. Jadi adik-adik kita butuh yang namanya A, omega, dan K ya. A-nya adik-adik lihat dari gambar, ini A itu adalah simpangan terbesar ya, amplitudo. Ini dari sini ke sini yaitu 0,5. Jadi kita masukkan saja adik-adik, A-nya kita ganti 0,5 ya, sin. Omeganya kita cari adik-adik. Omega itu 2 kali V kali F atau 2 kali V bagi periode. Periode dah diketahui, jadi kita pakai 2 kali V bagi periode, yaitu periodenya 2. 2 kali Pi bagi 2. Ini habis ya, 2 bagi 2-nya tinggal Pi saja. Oke, kita masukkan omeganya dapat Pi. Omega kita ganti Pi, T-nya tetap. Kita butuh K ya, maka kita cari K. K sama dengan 2Pi bagi lambda. Ini rumus-rumus ini adik-adik harus ingat ya, dengan cara sering latihan soal ya.
Maka K sama dengan 2Pi bagi lambdanya adik-adik kita lihat saja kalau gambar ini dah jelas adik-adik, dari sini ke sini 2, dari ke sini 4 ya. Satu lambda itu panjang gelombang, satu bukit, satu lembah. Ya, jadi langsung dapat diketahui 4 ya. Jadi di sini 4. Sehingga 2 bagi 4 kan 0,5 adik-adik, 0,5 pi. Tapi bagaimana kalau tidak diketahui di sini adik-adik? Biasanya diketahui jaraknya, misal ke sini 6. Ya, jadi adik-adik tinggal buat ini satu gelombang setengah ya. 1,5 lambda sama dengan 6. Jadi lambda 6 bagi 1,5 ya. Nah, 6 bagi 1,5 kan 4 adik-adik. Jadi hasilnya tetap 4 ya. Kadang-kadang seperti ini diketahui, kadang-kadang seperti ini. Kalau ini mempermudah kita karena setiap setengah gelombangnya ada. Jadi satu gelombangnya langsung 4 ya. Oke ya adik-adik, kita langsung saja masukkan K-nya 0,5 pi X. Oke adik-adik, kita lihat di option Pi-nya dia tidak mau masuk ke dalam kurung, dia keluarkan. Maka Y sama dengan 0,5 sin. Kita keluarkan Pi-nya. Jadi dalam kurung tinggal T kurang 0,5 X. Adik-adik lihat di option ada tak 0,5 sin Pi T kurang 0,5 X. Jawabannya B adik-adik. Adik-adik kita lihat soal yang kelima. Ini ada muatan AB dan kemudian pertanyaannya di mana letak muatan ketiga agar muatan ketiga tersebut tidak mengalami gaya kolom ya. Ini muatan A ini positif, muatan B juga positif. Muatan ketiga pasti di antaranya. Ya, kalau muatan ketiga ini negatif, maka dia akan tarik menarik, satu ke sini, satu ke sini. Ya. Kalau dia positif, maka dia akan tolak menolak ya, satu ke kanan ya oleh muatan A, satu ke kiri. Arahnya harus berlawanan seperti ini, satu kanan satu kiri, baru dia bisa mengalami gaya yang nol atau tidak mengalami gaya kolom ya. Berarti kita misalkan saja ini F, ini A, dan misalkan titik ini titik C, F A C, yang ini F B C ya, titik C oleh A, titik C oleh B. Ini FAC harus sama dengan FBC karena biar tidak mengalami gaya kolom ya. Maka rumus ini kan K kali QA kali QC bagi jarak A ke C kuadrat. K kali QB kali QC bagi jarak B ke C kuadrat. Adik-adik kita coret K-nya dengan QC-nya. Tinggal QA. QA masukkan 9 kali 10 minus 6 kolom ya. Karena mikro kolom jadi kolom. Dibagi jaraknya A ke C. Kita misal adik-adik ini dari A ke C. Ini kan A. Ini B. Ini C. Kita misalkan ini X. Maka dari C ke B ini semuanya kan 8. 8 kurang X. Maka A ke C itu X, maka di sini X kuadrat. QB 4 kali 10 minus 6 kolom bagi jarak B ke C 8 kurang X kuadrat. Ini 10 minus 6 kolomnya kita coret habis ya. Ini kita tukar posisi ya. 8 kurang X kuadrat naik ke sini sehingga menjadi dibagi E kuadrat tetap, 4 tetap, 9 turun ke bawah. Jadi 9 ini tukar tempat dengan ini. Ya, boleh ya, dia tukar tempat, dia saling mengali. Maka ini kuadratnya kita hilangkan, tinggal 8 kurang X per X. Di sebelah sini kita akarkan ya. Akar 4 per 9. Oke adik-adik, akar 4 per 9 kan 2 per 3 adik-adik. Karena akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Oke, kita kali silangkan ya. 8 kurang X dikali 3 menjadi 24 kurang 3X. 8 kali 3 24, 3 kali min X min 3X sama dengan 2 kali X 2X. Sehingga 24 sama dengan 2X, ini pindah ruas jadi plus 3X.
24 sama dengan 5x, maka x sama dengan 24 bagi 5 ya. 24 bagi 5 hasilnya adalah 4,8. Jadi x-nya 4,8 ya. 4,8 itu adalah x. X itu tadi dari muatan A. Jadi jawabannya 4,8 dari muatan A. C. Jadi kita lihat soal yang berikutnya. Pada trafo ideal, jika jumlah lilitan sekundernya ditambah, berarti NS-nya bertambah. Maka bagaimana yang lainnya? Adik-adik kita tahu trafo ideal itu adalah NP per NS sama dengan VV per VS sama dengan IS bagi IP. Jadi yang untuk tegangan itu sama ya. Kalau primer naik lilitannya, maka tegangan primer juga naik. Kalau sekunder naik, tegangan sekunder juga naik. Tetapi kalau untuk arus itu berlawanan. Ya, kalau sekunder naik, maka arus yang sekunder harus turun karena berlawanan. Maka kita lihat adik-adik opsi yang pertama, arus pada sekundernya akan turun. NS-nya naik, arus sekunder di atas berlawanan ya. Maka ini akan turun, benar. Oke, tegangan primernya akan naik. Lihat tegangan primer di sini. Harusnya tegangan primer turun karena sekunder, N sekunder itu berlawanan dengan V primer. Harusnya V primernya turun, bukan naik. Yang naik sekunder. Ini salah. Arus pada primer akan turun. Arus primer harusnya naik. Ini kan primer untuk arus itu sama dengan jumlah lilitan sekundernya. Kalau sekundernya naik, maka primernya harusnya naik. Ini salah. Tegangan sekunder akan naik. Ada dilihat NS-nya naik, maka tegangan sekunder VS-nya akan naik. Ya, ini kan sama nih. Ya, satu posisi. Jadi ini naik. Jawabannya adalah 1 dan 4. C. Adik-adik langsung saja kita bahas soal yang nomor 7. Dua kawat lurus sejajar berjarak 20 cm seperti pada gambar. Ini yang ditanyakan adalah berapa gaya persatuan panjang. Gaya persatuan panjang itu rumusnya adalah mu0 kali I1 kali I2 per 2 PA itu dikali L. Karena L-nya per satuan panjang ya, per meter ya. Per meter, maka L-nya bisa kita abaikan ya. Karena panjangnya 1 meter ya, persatuan meter. Maka mu0 adalah 4pi kali 10 minus 7. Ya, ini diketahui juga di soal dan ini sudah ketetapan ya adik-adik. Kemudian I1 arus kawat 1 yaitu 0,5 ampere. Arus kawat 2 4. L ini bisa kita ganti 1, bisa kita abaikan juga ya karena dikali 1 tetap ya. Oke. Boleh adik-adik ganti dengan 1 karena per meter ya. Per satuan panjang itu artinya per meter. Kalau per 2 meter ini adik-adik ganti 2. 2 kali pi A itu jaraknya ini 20 cm ya. 20 cm itu harus dirubah ke meter jadi 20 kali 10 minus 2. Ini dibagi 100 ya adik-adik. Ini adik-adik coret 4pi dengan 2pi. 4pi bagi 2pi dapat 2 sehingga F sama dengan 2 kali 0,5 kali 4 kali 10 pangkat minus 7 per ya. Ini 20 kali 10 pangkat minus 2. Oke adik-adik, ini 20 dengan 2 bisa kita coret. Jadi di bawahnya tinggal 10 ya. Sehingga F sama dengan 0,5 kali 4. Ini setengah kali 4 ya. Kali 10 minus 7 per ini 10 kali 10 minus 2. Oke, jadi kita sambung di sini ya sehingga F sama dengan setengah ya, 0,5 kali 4 itu 2 kali 10 minus 7 per 10 minus 2 naik ke atas jadi 10 pangkat plus 2 dinaikkan ke atas ya. Ini kita 2 ini kali 100 ya, 10 pangkat 2 kan 100 jadi 200 bagi 10 kali 10 minus 7. 200 bagi 10 ini kan nolnya kita coret adik-adik tinggal 20. Jadi 20 kali 10 minus 7. Opsinya menginginkan nolnya ini tidak ada jadi 2. 2 kali 10 pangkat. Ini berarti nolnya kita geser ke kiri 1 ya. Jadi geser ke kiri pangkat bertambah jadi minus 7 tambah 1.
Jadi hasilnya adalah ya F sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6. Jawabannya 2 kali 10 minus 6 Newton per meter D. Jadi kita lanjut soal yang ke-8. Jika nilai impedansi rangkaian di bawah adalah 500 ohm, yaitu impedansi itu Z ya, sama dengan 500 ohm. Oke. Besarnya tegangan listrik pada ujung-ujung induktor, ini induktornya adik-adik ya. Ini induktor. Ini kan rangkaian R, L, C. Resistor, induktor dan kapasitor. Pertanyaannya adalah besarnya tegangan listrik pada ujung-ujung L ini. Ya. Hambatan tegangan listrik itu kan berdasarkan hukum Ohm kan I kali R. Tapi untuk tegangan listrik di induktor V sama dengan I kali XL. Ya, karena hambatan di induktor itu XL, reaktansi induktif ya. Kemudian berarti kita harus cari I dengan XL. I itu kita cari I pada rangkaian. I pada rangkaian itu kan rumusnya V bagi Z. Ya, kuat arus kan V beda potensial bagi hambatan. Hambatan untuk rangkaian itu disebut impedansi. Ini hambatan totalnya. Jadi kuat arus sama dengan besarnya tegangan kita lihat di sini ada ya 200 dibagi impedansinya 500. Ini kita coret nolnya 2 ya. Jadi 2 per 5 ampere ya. Jadi kuat arusnya 2 per 5 ampere. Setelah dapat kuat arus, kita butuh XL, yaitu reaktansi induktif. XL sama dengan omega kali L. Omeganya ini kecepatan sudutnya 50. L itu adalah, ini di soal 2 Henry ya, induktornya 2 Henry. Jadi XL sama dengan 50 kali 2 nilainya adalah 100 ya. Jadi XL-nya 100 ohm. Baru kita masukkan ke rumus ini. Pertanyaan soal yaitu tegangan pada ujung-ujung induktor, yaitu kuat arus dikali reaktansi induktor atau hambatan pada induktor. I-nya 2 per 5 kali XL-nya 100. Ada dicoret 100 bagi 5 ya, dapat 20. 20 kali 2 dapat 40 volt. Jawabannya A. Jadi kita lanjut soal yang ke-9. Sebuah benda panjangnya 20 meter teramati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan V. Bila menurut pengamat yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, panjang bendanya 10 meter. Berarti ini panjang ketika diamati bergerak, yaitu kita sebut L 10M. Panjang ketika kondisinya diam kita sebut LO 20 meter ya. Pertanyaannya adalah berapa besar kecepatan gerakan pengamat yang bergerak tersebut. Ya, kita tahu rumusnya L sama dengan LO kali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. C ini adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa. Oke, adik-adik kita masukkan L-nya 10. LO-nya 20 kali akar 1 kurang V-nya dicari. C-nya tetap C jadi ya, ini opsinya semuanya dalam C. Oke, jadi ini kita kan ini kali ya. Kali bisa kita rubah jadi 10 per 20 ya, jadi bagi. Di sini tetap 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. 10 bagi 20 ini nolnya kita coret jadi setengah ya. Setengah sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini untuk menghilangkan akar ini kita kuadratkan ya. Jadi setengah jadi 1/4. Kuadratkan sisi kanan, kuadrat sisi kiri. Jadi ini 1/4, ini kuadrat akarnya hilang. Tinggal 1 per V kuadrat. 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Min V kuadrat per C kuadrat pindah ke sini jadi positif V kuadrat per C kuadrat. 1 dikurang 1/4. Oke, adik-adik, 1 dikurang 1/4 itu kan hasilnya adalah 3/4. Jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3/4. Karena 1 ini kan 4/4. 4/4 dikurang 1/4 jadi 3/4. Oke, kita kali silang C kuadrat dengan 3/4 sehingga V kuadrat sama dengan 3/4 C kuadrat.
Kalau V saja ini diakarkan 3/4 C kuadrat, kita akarkan untuk menghilangkan kuadratnya ini ya. Akar 3 tetap, akar 4 2, akar C kuadrat C saja. Jadi V nya adalah setengah C akar 3 atau setengah akar 3 C. Jawabannya B ya adik-adik. Kita lihat soal yang nomor 10. Ini adalah soal manfaat dari radioisotop. Pertanyaannya adalah pemanfaatan radioisotop C14 ya. C14 ini adalah untuk menentukan usia fosil. Adik-adik harus hafal juga ya radioisotop yang lain. Contohnya untuk mendeteksi kelenjar gondok ini adalah manfaat dari I131, untuk membunuh sel kanker ini adalah manfaat dari kobal 60, dan yang lainnya adik-adik harus hafal juga ya. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PUS Fisika kelas 12. Semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel